Baik, kita sampai pada segmen terakhir dialog kita hari ini. Pemirsa, saya akan ke Pak Raffles terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana kemudian kita tadi bicara mengenai penegakan hukum, sanksi oleh pemerintah kepada yang berkaitan. Nah, kemudian bagaimana penegakan hukum itu akan dilaksanakan di lapangan? Apakah ketika sekarang tahun ini sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditangkap misalnya? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk penegakan hukum kan itu kerjasama dengan kepolisian ya, dan itu sudah dilakukan tadi seperti disampaikan ada beberapa perusahaan yang sudah menjadi tersangka, tapi ini kan terus harus dibawa ke pengadilan. Tapi kemarin juga sudah ada yang disidang, tapi ternyata bebas juga ya. Nah, ini karena pembuktiannya sulit. Memang tadi saya katakan pembuktiannya, tapi sebenarnya kalau ini benar-benar kita lakukan sebenarnya harusnya bisa gitu. Nah, inilah perlu kita sinergi bersama di dalam memberikan informasi ataupun kasih saksi ahli yang betul-betul qualified ya. Dan untuk pengenaannya saya rasa sesuai dengan levelnya lah, sesuai dengan kewenangan masing-masing instansinya. Kalau memang itu, kalau memang dia sudah berbuat tapi sudah dilakukan upaya terus masih juga, ya itu tergantung pimpinannya nanti. Baik, kita lanjutkan dialog kita pada segmen terakhir ini. Kami akan ke Pak Junjungan. Ini sebagai langkah antisipasi apa yang untuk dilakukan oleh BNPB dalam rangka untuk mencegah melebar titik api ini. Ya, terima kasih lagi. Tadi cukup jelas, tegas apa yang disampaikan oleh Pak Raffles bahwa kondisi saat ini ketika tidak darurat pun mereka sudah lebih dulu di lapangan bersama-sama dengan Manggala Agni dan berkoordinasi dengan kelembagaan lain yang ada di daerah termasuk pemerintah daerah, termasuk fasilitas-fasilitas yang mereka sudah berikan dan digunakan. Ini dalam rangka lebih jauh lagi untuk tidak sampai pada kondisi darurat. Sehingga dengan demikian kesiapsiagaan itu sudah benar-benar dilakukan. Dan semua kelembagaan lain bisa ikut di sana. Yaitu dengan menggunakan anggaran mereka masing-masing yang ada di lembaganya masing-masing. Itu tidak mesti harus darurat. Dan juga demikian sumber-sumber dana lain, baik itu yang dari APBD provinsi, APBD kabupaten kota, dan juga dari pihak swasta, dan juga masyarakat dalam rangka mengantisipasi, itu dapat digunakan. Jadi penanganannya bukan harus ketika darurat. Tapi bila kondisi itu ekstrim, maka kelembagaan-kelembagaan lain akan masuk ke dalam, dan gubernur, bupati, wali kota akan menyatakan bahwa kondisi ini ekstrim sehingga disimpulkan itu terjadi, akan disimpulkan menjadi situasi yang darurat, sehingga semua kelembagaan lain akan lebih luas, dan BNPB akan masuk ke sana dengan kekuatannya, termasuk dengan sportingnya, termasuk dengan solusinya. Itu akan bersama-sama di pemerintah daerah dan juga di pemerintah pusat untuk bergeser ke daerah. Ini cukup jelas sekali tadi yang disampaikan Pak Raffles. Terima kasih Pak. Kemudian Pak Raffles terakhir, tadi kan juga sudah dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa akan diberikan sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini. Kalau tadi kalau perusahaan berarti ditindak secara hukum, nah bagaimana dengan pemerintah daerah, bagaimana dengan unsur-unsur pemerintahan yang lainnya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk ini antisipasinya? Ya, artinya itu masing-masing tadi seperti arahan Pak Presiden ya, kalau dia nanti di pemerintahan provinsi, gubernurnya yang memberikan sanksi. Kalau di Kementerian Lingkungan Hidup, menterinya. Kalau di kepolisian ya Kapolrinya, kalau di TNI-nya Panglima TNI, sampai ke tingkat dasar. Nah, tentu dengan melakukan justifikasi ya, pemeriksaan-pemeriksaan tentu apa benar mereka sudah melakukan tugasnya atau tidak. Karena sekarang ini kalau kita lihat sih sebenarnya sudah bergerak ini semua. Artinya sekarang masyarakat sudah mulai atensi sangat tinggi. Bahkan di dalam patroli terpadu yang kita gelar bersama TNI Polri, dengan masyarakat, dengan kepala desa dan Manggala Agni dan pemerintah daerah, itu masyarakat malah sekarang ikutan melakukan patroli. Bahkan dia pakai sepeda motor dia sendiri. Nah, jadi ini sebenarnya selama ini kita kan belum touch sampai dengan ke bawah nih. Ini harapan kita dengan pola seperti ini yang terus dilakukan Satgas maupun Satgas provinsi maupun kabupaten, itu kalau terus kita berdayakan sebenarnya masyarakat akan mulai sadar. Karena mereka juga sudah merasakan dampak kebakaran yang sangat menyakitkan dan sangat. Mudah-mudahan tahun ini tidak separah tahun lalu ya, sehingga bisa mengurangi juga tingkat waspadaan masyarakat di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Raffles, terima kasih Pak Junjungan sudah bergabung bersama kami hari ini. Dan pemirsa, demikianlah Prime Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih para.